Kurang kawitan sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang masih di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini rutinitas kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat apa kemarin? Surat 99, surat Al-Zalzalah, dan kita masuk sekarang pada surat 98 yaitu Al-Bayyinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah buat kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Mari kita buka mushaf Al-Qur'an kita. Dibuka surat 98, surat Al-Bayyinah. Ayatnya ada 8 ayat. Kita baca dulu bersama, baru nanti kita terjemahkan. Kemudian baru kita nikmati bersama tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Lam yakun, tidak pernah akan terjadi. Alladzina, siapa orang-orang kafaru yang kufur. Siapa orang-orang yang kufur itu? Min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Apa yang tidak akan terjadi bagi mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin? Munfakkina, tidak akan pernah meninggalkan, munfakkina, meninggalkan agama mereka. Hatta ta'tiya, sehingga datang, hum, kepada mereka, apa yang datang? Al-bayyinatu, keterangan. Seperti apa? Rasulun, yaitu seorang rasul, utusan, minallahi, dari Allah. Kerjaannya apa? Yatlu, membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharatan, yang suci bersih. Fiha, di dalam lembaran-lembaran yang suci bersih itu, kutubun, berupa kitab-kitab, qayyimatun, yang lurus. Wa ma tafarraqa, dan tidak akan berpecah belah. Siapa? Alladzina, orang-orang, utul kitaba, yang diberikan al-kitaba, kitab, illa, kecuali, mim ba'di ma ja'at, kecuali setelah datang, hum, kepada mereka, apa yang datang? Al-bayyinatu, bukti yang nyata. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa, kecuali, liya'budu, agar mereka beribadah, Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan memurnikan, lahu, kepada Allah, ad-dina, yang memiliki agama ini. Hunafa'a, dengan lurus. Wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-salata, salat. Wa yu'tu, dan mereka memberikan, mengeluarkan, az-zakata, zakat. Wadzalika, dan yang demikian itu, dinul qayyimati, adalah agama yang lurus. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, yang ingkar, yang kufur. Siapa? Min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Mereka itu fi nari jahannama, berada di dalam neraka jahannam. Bagaimana keadaannya? Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam neraka jahannam. Ulaika, mereka itu, hum, adapun mereka, syarrul bariyah, yaitu seburuk-buruk makhluk. Bariyah, makhluk melata, ya, bariyah, makhluk daratan.
Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang mereka beriman wa amilu dan beramal. Beramal apa? As-solihat, amalan-amalan yang soleh. Solihat bentuk plural ya, jamak. Ulaika mereka itu hum adapun mereka khairul bariyati, itu sebaik-baik makhluk daratan, makhluk bumi. Jazaohum adapun imbalan mereka, pahala mereka di mana? Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Apa itu? Jannatun, jannatu adnin, yaitu surga Aden. Bagaimana surga Aden itu? Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawah surga Aden. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam jannah Aden. Sampai kapan? Abadan, abadi, selamanya. Karena banyak bahasa Arab yang diadopsi jadi bahasa Indonesia. Salah satunya abadan, ya, abadi, selamanya. Termasuk kan hatta, ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Karena katanya bahasa Indonesia itu miskin. Jangan tersinggung ya, orang mana kita. Ada sekitar 40%-nya itu ngadopsi dari berbagai bahasa daerah, bahasa negara. Rodiya, semoga meridhoi. Rodiya, meridhoi siapa? Allahu Allah. Kepada siapa? Anhum, kepada mereka. Warodu, dan mereka juga ridho, anhu, kepada Allah. Dzalika, yang demikian itu, liman, bagi siapa saja, khasyia, yang memiliki rasa khasyah, takut, Rabbahu, kepada Rabbnya. Jamaah rahimakumullah, mari kita menikmati bersama surat Al-Bayyinah. Ini surat yang ke-98 dan jumlah ayatnya cuma 8 ayat. Dan ini termasuk Madaniyah. Madaniyah itu berarti surat ini diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena di situ disebutkan min ahlil kitab, dan ahlul kitab itu adanya di Madinah. Ya. Bahkan yang sering membikin onar, ya, membikin onar, bikin huru hara itu ahlul kitab, khususnya dari kalangan Yahudi. Ya, makanya ayat-ayat, ya, yang berbicara masalah jihad, ya, bahasa ketegasan, bahasa tangan, ya, senjata, itu tidak pernah turun kecuali di Madinah. Karena adanya yang membuat huru hara dan para pembangkang itu kebanyakan di Madinah, sedangkan di Makkah tidak ada. Makanya di Makkah tidak ada ayat tentang qital ataupun ayat tentang jihad. Karena Yahudinya tidak ada di Makkah, adanya di Madinah. Ya. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Bayyinah Madaniyah, turunkan di Madinah. Ini mengandung banyak pelajaran, ya. Karena ini sebuah tawaran akidah, ya, prinsip, ya. Kalau sudah prinsip itu antara A dengan B itu jelas, gitu. Antara hitam dan putihnya jelas, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil jalan yang benar, jalan tauhid. Ya. Kemudian Allah jelaskan juga di penghujungnya efek dari ketika kita mengambil jalan yang keliru, maka Allah katakan di situ ada neraka jahanam. Sedangkan bagi orang yang benar dengan kesadarannya dan ilmu yang mendasarinya, kemudian mengambil jalan yang benar, jalan al-haq, jalan Al-Quran, jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah berikan di situ yang disebut dengan Jannatu Aden, ya, dan Allah ridho kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ayat ini sebuah ketegasan, ya. Karena sebelum datangnya Rasulullah SAW diangkat, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, termasuk yang di Makkah, orang-orang musyrik, mereka itu sebenarnya membaca. Cuma perbedaannya, kalau orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani,
mereka membaca dari namus mereka atau kitab mereka, dari Taurat, Injil, Jabur, semua di situ disebutkan akan lahir dan Allah utus nabi yang terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW atau namanya Ahmad, ya, karena kalimat Muhammad dengan Ahmad itu dari kata dasar yang sama, yaitu Hamida Yahmadu, orang yang sangat terpuji. Ahmad terpuji, Muhammad terpuji. Itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Makanya ketika informasi itu mulai hangat, ya, kabar kepada mereka, kemudian salah satu di antara mereka itu ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang. Waktu itu ada perbincangan, salah seorang di antara mereka mengatakan bahwasanya kami menunggu-nunggu kehadiran orang yang disebutkan di dalam kitab kami, yaitu seorang nabi, seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang akan hadir di tengah-tengah kita. Tapi mereka mengatakan dari kalangan kalian, sambil menunjuk kepada orang Makkah, ya, orang Quraisy. Kemudian karena yang meriwayatkan masih kecil waktu itu, kemudian tidak lama, beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, ya. Dan sampai pula kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi setelah mengatakan, orang yang dewasa yang masih kecil tadi yang mendengar ucapan salah seorang tokoh dari kalangan Yahudi, kemudian dikatakan, saya masih ingat, ya, kamu dulu pernah mengatakan, Anda dulu pernah mengatakan, nanti kalau datang seorang nabi yang disebutkan dalam kitab kami, kitab Yahudi, itu kami akan beriman dan mengikuti Muhammad SAW. Dan sekarang Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kami. Kemudian apa jawaban si tokoh Yahudi itu? Sungguh, katanya, nabi yang disebutkan itu adalah dari kalangan kamu. Jadi egois, bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Quraisy, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau orang-orang musyrik itu mereka, ya, mengetahui kehadiran Nabi Muhammad SAW itu dari para dukun. Namanya juga orang-orang musyrik, ya, berbeda dengan ahlul kitab, ya. Kalau ahlul kitab Yahudi, Nasrani itu jelas, ya, kitabnya memang samawi. Kemudian seiring waktu banyak distorsi. Kemudian ketika kedatangan Al-Quran, mereka keberatan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa mereka egois, ya, karena lahirnya Nabi Muhammad bukan dari jalur Yahudi ataupun dari jalur Nasrani, bukan dari nasab mereka, ya. Kalau sekarang distorsinya sudah parah, ya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, sampai ada Matius, kitab Yohanes, Lukas, dan Barnabas. Bahkan banyak lagi euforia bermacam-macam, ya, berkembang biak itu kitab-kitab yang jauh dari aslinya. Nah, adapun yang saya baca di dalam beberapa tafsir itu, bahwa orang-orang musyrik itu mengetahui kehadiran kalau Muhammad itu telah hadir di tengah-tengah mereka itu dari para dukun, ya, para kahin, atau kalau sekarang disebut guru spiritual. Apalagi masih ada nggak? Orang pintar, ya. Pada intinya kahin. Disebut orang-orang musyrik karena di Makkah ini terkenal banyak ahli sihir, ya, dan banyak para dukun, dan itu tantangan tersendiri di antara tantangan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sebelum kedatangan Muhammad SAW sebagai seorang rasul di tengah-tengah mereka, dari bahasanya bahasa mereka dan sebangsa setanah air dengan mereka, itu biasa yang namanya dukun itu orang nomor satu yang sangat dijadikan rujukan, ya. Makanya kalau ada mereka mau bisnis datang ke dukun, mereka mau beli rumah datang ke dukun, sampai kalau mereka bercocok tanam, kemudian bagaimana supaya tidak kena hama wereng datang ke dukun. Semua persoalan hidup mereka disandarkan kepada para kahin, ya. Termasuk kehilangan anak juga datang kepada dukun, ya. Makanya Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, baru Jumat kemarin, Allah yarham beliau,
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama tafsir kontemporer ya, yang menulis tafsir namanya Sofwatut Tafasir. Ada 3 jilid dan saya juga punya kitabnya. Beliau meninggal kemarin hari Jumat. Nah, di dalam kitab beliau itu disebutkan dalam Sofwatut Tafasir bahwa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nujum. Ya, tahu nujum apa itu nujum? Bintang, ya. Wan najmi idza hawa. Bersumpah kan Allah dengan nujum, dengan bintang. Kata beliau, khalaqallahu an-nujuma li thalath. Nanti ada kaitannya dengan orang-orang musyrik di tanah Makkah, ya. Khalaqallahu an-nujuma li thalath. Kata beliau, Allah sungguh telah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3, ya. Jadi tidak pernah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Makanya bersyukurlah kalau kita diciptakan ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, semuanya tidak ada yang sia-sia, ya. Kalau ada yang cincin masuk ya ke lubang kecil, itu siapa yang masuk? Gak mungkin orang yang besar kan? Alhamdulillah orang tadi dari awak teletik cina bisa ngambil cincin yang masuk ke sana, ya. Kalau yang tinggi, alhamdulillah saya tidak usah pakai taraje katanya, udah pakai langsung tangan saja. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk Allah menciptakan bintang-bintang ini disebutkan dalam 3 ayat. Ya, mari kita lihat. Dan ini menjadi pukulan telak bagi para dukun, para kahin pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasul lahir. Ya, Muhammad lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, pekerjaan mereka yang paling menjanjikan dalam urusan dunia jadi dukun. Ya, makanya Allah berfirman dalam 3 ayat itu. Nanti panjang ya, kita sampai ke sana. 1, dilihat dalam surat Al-Mulk. Sudah hafal surat Al-Mulk? Alhamdulillah. Gampang menghafal surat Al-Mulk. Al-Mulk, beres. Nah, ayat yang kelimanya. Ayat yang kelima. Saya catat dulu ya. Khalaqa Allahu an-nujuma li thalath. Satu, zinatan lis-sama. Zinatan lis-sama. Sebagai Allah ciptakan hikmahnya untuk memperindah, ya, memperindah langit. Jadi langit itu kalau tidak ada bintang tidak akan pernah indah, ya, diperindah dengan bintang. Yang kedua, rujuman lis-sayatin. Rujuman lis-sayatin. Lisyayatin, sebagai pelempar untuk setan-setan yang mau mencuri berita dari langit. Yang ketiga adalah yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Zinatan lisama, rujuman lisayatin, kemudian yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Berarti hudan fi dhulumat. Itu aja. Sebagai petunjuk atau GPS alami bagi mereka yang bepergian di malam hari, baik di daratan maupun di lautan. Nah,
kaitan dengan itu dilihat dulu ayatnya surat Al-Mulk. Untuk yang pertama, walaqad zayyana as-sama, ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang. Coba ibu keluar ya, sesekali malam hari depan rumah atau di belakang rumah di pelataran. Berdua suami istri lihat ke atas. Indah sekali ya. Kemudian kita ucapkan apa? Masya Allah. Masya Allah, indah sekali gitu. Nah, itu bisa mengurangi kepenatan. Ya, bisa mengurangi kepenatan. Karena dulu pernah ada seorang sahabat, ya, sahabat ini habis bepergian jauh. Usaid bin Hudair namanya. Usaid bin Hudair. Dia di atas kudanya, kemudian lelah. Kemudian dia merebahkan badannya, diikatkan kuda itu, merebahkan badannya di malam hari sebelum sampai ke rumahnya dalam safar. Kemudian ketika dilihat ke langit, indah sekali, berkelip-kelip. Bahkan sebagiannya bintang ada yang pindah ke kanan, ke kiri, begitu. Biasanya, nanti ibu kalau ingin melihat, biasanya ya, saya sudah sering sekali melihat bintang yang dari kanan pindah ke kiri, dari ke kiri pindah ke kanan bersamaan. Ada yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu mutawatir, ya, banyak sekali yang melihat. Karena pertama kali saya lihat, saya suruh keluar semuanya jamaah dari masjid ketika itikaf. Biasanya terjadi ketika malam Lailatul Qadar, ya. Itu indah sekali. Itu jarang terjadi di waktu-waktu yang lain, ya. Itu dari sejak pada maghrib biasanya nanti sampai malam kalau cuacanya cerah, ya. Makanya usahakan dari sekarang. Sebentar lagi kan kita Ramadan, usahakan untuk itikaf, ya. Dan haram itikaf di dapur dan di rumah. Di masjid aja itikafnya, ya. Kalau ingin lihat nanti pas malam Lailatul Qadar. Biasanya saya ngasih tahu, ini lihat di atas, ya. Itu biasanya kita lihat pada maghrib. Dan banyak sekali selama usianya ada yang 40 tahun, 50 tahun baru kali itu lihat bintang berpindah-pindah, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah. Nah, itu yang pertama, ya. Untuk mengurangi kepenatan. Kemudian setelah itu disampaikan, dia berlanjut lagi, disampaikanlah oleh Usaid bin Hudair kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, seandainya kamu lihat terus sampai pagi hari, maka itu akan terjadi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih ayat itu juga, wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi setan-setan dari kalangan jin. Wa atadna, dan kami janjikan lahum bagi mereka adzabas sa'ir, siksaan neraka sa'ir. Nah, ini kaitan dengan pembahasan, ya. Bagaimana orang-orang musyrik kok bisa tahu sinyalnya apa kalau telah lahir dan diutus seorang Rasul bernama Muhammad SAW. Jadi orang-orang musyrik itu biasa punya pasien banyak, datang kepada mereka, kemudian mendapatkan informasi untuk menjadikan jawaban bagi pasiennya yang kehilangan anak, kehilangan hewannya, dan sebagainya. Itu dari khodamnya. Jadi dukun-dukun itu sampai sekarang pun mereka punya khodam, ya, punya khodam. Jadi punya pembantu dari kalangan jin, ya. Nanti dia komat kamit, kemudian ada MOU dengan jin. Nanti dia sampaikan dengan bahasa mereka, ya, karena satu trayek sama-sama kufurnya, musyriknya, jadi antar mereka yang paham, ya. Nanti ada aksesorisnya khusus, ya, dipanggil-panggil. Coba nanti kamu cari, katanya. Ini ada pasien saya kehilangan anak, misalkan. Nah, carinya itu dia cari informasinya lewat malaikat yang aplusan. Karena ada malaikat yang aplusan dari pagi subuh sampai nanti sore hari menjelang maghrib. Setelah itu aplusan malaikat yang menjaga dari pagi sampai sore, sampai maghrib, itu menginformasikan seluruh kejadian yang mereka catat oleh para malaikat yang mulia, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti para jin, setan dari kalangan jin nunggu di langit pertama, langit dunia.
untuk mencuri berita dari malaikat. Nah, kemudian setelah itu aplusan malaikat yang berjaga dari awal malam sampai waktu subuh. Begitu ya. Nah, ketika mau melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kejadian di dunia ini, dicuri beritanya dari malaikat itu. Nah, ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW dan diangkat menjadi seorang rasul, itu istilah orang Jawa ora payu ya, selalu saja tidak pernah mendapatkan berita. Kenapa? Karena Allah firmankan ayat ini, rujumal lisyayatin, dilempar oleh gugusan-gugusan bintang. Jadi hikmah dan tujuan Allah menciptakan bintang-bintang itu ada gugusan bintang. Biasanya sesekali kita lihat ke langit ada gugusan bintang lama di atas itu. Nah, itu gugusan bintang untuk melempar setan-setan dari kalangan jin yang akan mau mencuri berita dari para malaikat, sehingga mereka tidak bisa mengambil berita itu, mencuri berita itu. Nah, itu setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Makanya orang-orang musyrik, para kahin itu tahu, wah bener ini katanya yang diomongkan orang-orang, nanti akan datang seorang nabi, seorang rasul bernama Muhammad. Mereka kan mengenal sebagaimana mengenal kepada anak-anak mereka sendiri itu. Nah, kenapa katanya beritanya selalu meleset aja? Wah, ini sudah katanya berarti Muhammad ini telah hadir gitu. Nah, itu orang-orang musyrik tahunya dari situ ya. Jadi kalau dulu mungkin benar terus beritanya. Nah, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, nah, mereka tahu kalau ini adalah malam keberkahan, selalu saja tidak bisa benar beritanya. Malaikatnya selalu menang, dan Allah jadikan gugusan-gugusan bintang sebagai pelempar bagi jin, setan dari kalangan jin ketika mau mencuri berita. Begitu. Kemudian yang ketiga, sedikit tentang nujum ataupun bintang. Nah, Allah ciptakan bintang yang ketiga adalah sebagaimana dalam surat ke-6. Surat apa ke-6 itu ya? Surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-97. Sebagai GPS alami. Wa huwallazi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ja'ala, yang telah menciptakan, menjadikan lakum bagi kalian an-nujuma, bintang-bintang. Untuk apa? Litahtadu biha, agar kalian bisa mendapatkan petunjuk biha, dengan perantaraan bintang-bintang itu. Kapan? Fi dhulumatil barri wal bahri, ketika kalian berada di kegelapan di daratan, wal bahri, ataupun sebagai nelayan di tengah lautan. Jadi kalau ke tengah lautan, jangankan malam, siang saja saya sering itu dibawa oleh para waktu sering dakwah ke pedalaman ya, itu dibawa ke tengah laut susah. Apalagi kalau malam hari ya. Mereka biasanya dari bintang ini berangkat, kemudian nanti pulangnya lewat bintang itu juga ya. Saya kan pernah dibawa malam hari itu. Saya bilang, "Pak, ini gimana pulangnya? Tadi berangkat dari mana?" Bingung kita kan. Kalau mobil kan gampang ya. Kalau di daratan gitu. Ini gimana pulangnya? Oh, gampang Ustaz. Tadi kan kita berangkat dari bintang itu. Nanti ke arah sana lagi lewat bintang itu. Ya, kita sumuhun dauh bari tengar tita gini. Oh iya. Karena di tengah lautan. Saya bilang GPS kita kena embun sudah mati. Kata mereka, gampang dari situ aja katanya, dari bintang. Saya tidak paham karena itu ada ilmunya tersendiri ya. Mereka sudah terbiasa diajarkan oleh para pelaut dari nenek moyang mereka. Waktu saya di Suku Ulum dulu di Bangka. Taib, jamaah rahimakumullah. Itulah mereka tidak akan melepaskan agama, baik orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab maupun orang-orang musyrik, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah di situ adalah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah mendengar ya berita itu, orang-orang musyrik itu mendengar dari nenek moyang mereka ya. Kemudian begitu orang Yahudi, orang Nasrani mendengar karena mereka membaca kitab-kitab mereka.
dalam Taurat maupun dalam Injil. Kalau akan hadir seorang Rasul sebagai penutup akhir dari kerasulan. Maka pada ayat yang kedua, itu langsung ditafsirkan kalimat bayyinah di situ. Rasulun yang disebut dengan sampai datang kepada mereka bukti nyata, bayyinah. Apa yang dimaksud bukti nyata? Kalau sudah ada bukti nyata, bayyinah, kami akan beriman kepada mereka. Kami akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada bukti yang nyata itu. Apa bukti yang nyata itu? Rasulun, yaitu seorang Rasul. Minallahi, yang hadir dari sisi Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatlu, yang dia, Rasul itu membacakan suhufan. Lembaran-lembaran. Suhuf itu bentuk plural, jamak dari sahifah. Kalau sahifah, satu lembaran. Suhuf, lembaran-lembaran. Ya, sebagaimana di penghujung surat Al-A'la ada kalimat suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Mutahharatan, yang suci bersih. Lembaran-lembaran yang suci bersih inilah, kalau dalam tafsir disebutkan di sini, yang berada di langit sana, ya, dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh para malaikat sebagaimana yang disebutkan dalam surat surat Abasa. Ya, kalau tidak salah surat Abasa ini. Surat Abasa ayat 13 sampai 16. Istilah suhuf. Silahkan dibuka surat Abasa ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Fi suhufim mukarramah. Di dalam lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Biaidi safaroh, yang ada di tangan-tangan para utusan Allah yang sangat mulia. Di tangan-tangan para malaikat maksudnya. Kiramim baroroh, yang mereka ini adalah makhluk-makhluk terpilih, mulia, baroroh, lagi banyak berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam hadis juga, istilah safaroh, istilah kiramim baroroh, man qara'al Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safarotil kiram al baroroh. Maksudnya adalah para malaikat. Siapa yang membaca Al-Quran dan benar tajwid tahsinnya dengan baik, maka nanti di akhirat akan disatukan dengan para malaikat yang kiram al-bararah, yang mulia lagi lagi banyak kebaikannya. Nah, di situ ada kalimat fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah. Dibacakanlah oleh Nabi Muhammad SAW lembaran-lembaran itu berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran turun langsung semuanya, kemudian dari langit pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan 3 keadaan. Satu, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sekian para rasul yang ada, itu yang berbicara langsung Allah kepada Rasul cuma 2, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Musa disebut Kalimur Rahman, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Sedangkan Nabi Muhammad itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Musa. Kepada yang lainnya itu dengan metode yang kedua, yaitu melalui apa? Di balik tabir. Ya, di balik tabir itu bisa lewat mimpi. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim, ya, bermimpi inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, ya. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya, bahwa ketika bertemu Nabi Ibrahim dengan anaknya, yaitu Ismail, kemudian tidur dan bermimpi menyembelih Ismail. Wahai anakku, aku tadi bermimpi Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Maka Ismail menjawab, ya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, silahkan kerjakan saja sama bapak. Ismail sembelih saja sama bapak, silahkan. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bapak akan menemui Ismail dalam keadaan termasuk dari
golongan orang-orang yang sabar. Tsumma fadainahum bidzibhin azim. Kemudian kata Allah, kami gantikan dengan seekor gibas yang sangat besar. Nah, itu kan lewat mimpi. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu lewat mimpi. Kemudian yang ketiga, dengan perantaraan para utusan dari para malaikat. Maksudnya adalah malaikat di situ, malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril Quran yang utuh tadi, kemudian diturunkan sebagian-sebagian lewat malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat yang pertama kali turun, yaitu surat Iqra atau surat Al-Alaq. Ya, itu kan melalui malaikat Jibril. Nah, jamaah rahimakumullah, tiga-tiganya ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Rasul membacakannya kepada umat, ya. Membacakannya kepada umat. Ketika di Makkah, sebagian besar mereka menyalahi janji mereka. Karena mereka mengatakan kalau sudah datang seorang nabi, seorang rasul, maka kami akan beriman kepadanya. Tapi sebagian besar mereka tidak ikut, tetap dalam ajaran nenek moyang mereka, Lata dan Uzza dan Manat. Sebagaimana ya mereka menyalahi janjinya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, katanya munfakkina, mereka tidak akan melepas dari agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Sekarang bukti yang nyatanya seorang rasul sudah datang, kemudian mayoritas di antara mereka tidak beriman, malah tetap di atas ajarannya Lata dan Uzza dan Manat. Tapi ada sebagian kecil di antara mereka kemudian mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, dan ini sunatullah, ya, sunatullah, ya, sunatullah. Kenapa? Makanya dalam terminologi Al-Qur'an disebutkan wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan di antara mereka itu berbuat dosa. Tapi jumlah yang sedikit, ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, selalu baik. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mereka mau bersyukur. Jadi kalau diklasifikasi, ya, itu minoritas adalah jumlah yang sedikit termasuk jumlah yang baik. Saya dulu pernah menjelaskan, Al-Quran turun itu untuk semua orang, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmatan lil alamin, ya, sebagaimana dalam surat 21 ayat yang ke-107. Surat apa itu? Al-Anbiya ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Makanya Nabi mengatakan perbedaannya Nabi Muhammad dengan para rasul yang lain. Kalau para rasul yang lain diutus itu untuk umatnya di tempatnya, ada teritorialnya sendiri. Kayak Nabi Shu'aib, ya. Kemudian Nabi Shu'aib di mana? Di Madian, ya. Hanya di Madian itu saja, tidak berlaku syariatnya bagi di negeri Mesir dan tempat yang lain, karena diutus hanya di Madian saja. Berbeda dengan Musa dan Harun, itu diutus di Mesir, tidak berlaku di tempat yang lain, karena ada dalam satu waktu 2 sampai 3 rasul dengan wilayah teritorial yang berbeda. Tauhidnya sama, mengajarkan la ilaha illallah, tapi tata cara ibadahnya tidak sama, ya. Tata cara ibadahnya tidak sama. Karena Nabi Shu'aib berlaku bagi umatnya yang ada di Madian. Nabi Musa dan Harun berlaku bagi umatnya yang ada di Mesir. Ya, begitu. Begitu pula Nabi Yusuf di wilayahnya Nabi Yusuf. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, tidak terikat dengan teritorial, tapi seluruh alam. Ya. Dari baratnya sampai timurnya, dari selatan sampai utaranya, semua, seluruh dunia.
Ya, sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kalau para nabi yang lain sampai datang lagi nabi selanjutnya. Wafat nabi yang ini ganti lagi. Kaumnya sudah beda lagi. Begitu. Nah, rahmatan lil alamin. Kemudian kalau diklasifikasi lagi dari seluruh manusia itu, kalau tadi namanya manusia, manusia itu kan ada yang kafir, ya, ada yang mukmin. Nah, ada yang kafir, ada yang muslim. Kemudian diklasifikasi lagi dari yang muslim, ya, ada yang di sini muslim, ya. Kalau sudah masuk sini mukmin. Dari yang mukmin diklasifikasi lagi jadi apa? Muhsin, ya. Atau istilah yang lain, kalau muslim itu zalimul li nafsih. Kalau yang mukmin itu muqtasid. Kalau yang muhsin itulah yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Nanti bisa dilihat pada surat yang ke-35 ayat 32. Surat apa itu? Surat Fatir, ya, ayat 32. Nanti diklasifikasi lagi, ya. Dari sini ada lagi dari semua ini, ya. Di antara orang muhsin ini ada yang namanya para nabi. Dari para nabi ini diklasifikasi lagi ada apa itu? Para rasul ulul azmi. Ya. Dari para rasul ulul azmi ada Sayyidul Anbiya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar, ini Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada Nabi setelahnya, wala rasula ba'da, tidak ada Rasul setelahnya. Sehingga pada kitab-kitab sebelumnya itu diceritakan bagaimana akan kehadiran seorang Nabi, seorang Rasul terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah klasifikasinya, ya. Makanya bagi seorang Rasul sudah tentu dia seorang nabi, tapi nabi belum tentu rasul, ya. Bagi seorang nabi sudah jelas dia muhsin, ya. Tapi bagi seorang muhsin nggak mungkin jadi seorang nabi, ya. Kalau sudah muhsin sudah tentu dia mukmin, tapi mukmin belum tentu muhsin. Dari mukmin sudah jelas dia seorang muslim, tapi seorang muslim belum tentu dia seorang mukmin, ya, karena kualitasnya berbeda. Seorang muslim, ya, itu baru di situ ada garis pemisah, ya. Seorang muslim sudah garis pemisah ini antara surga dan neraka. Jadi sampai di sini tidak ada istilah kalau muslim berarti dia juga kafir, tidak, ya. Garis pemisah ini sudah muslim, surga, ini neraka sudah. Umumnya di situ orang-orang kafir. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam terminologi Al-Quran tetap, ya, jumlah sedikit itu itulah yang baik. Nah, berapa jumlah para sahabat? 114.000 sahabat. Ada 124.000 sahabat. Dua riwayat, ya, yang menyatakan 114.000 sahabat, 124.000 sahabat. Berarti banyak, ya, banyak sekali. Waktu perang perang Badar Kubro saja berapa jumlahnya itu? Banyak kan? Ya, 1000 melawan 313 orang. 1000-nya mereka orang-orang kafir, ya. Berarti kan mayoritas itu. Sedangkan yang muslimnya ketika itu cuma 313 orang saja, minoritas. Nah, jamaah rahimakumullah, sekarang kalau diukur dunia tetap saja kekafiran itu jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Karena namanya juga banyak, ya kan? Mereka punya baju yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Ada Yahudi, Nasrani, Kristen saja ada Protestan, ada Katolik. Ya. Nanti ada lagi Hindu, Buddha, ada lagi Sinto, Tao, aliran kepercayaan sebagainya, banyak, ya. Tapi Islam cuma satu, ya Islam, ya Islam saja. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika masuk di Madinah, begitu pula ketemu orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sudah mendapatkan informasi tentang kehadirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat pada surat Ali Imran. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-164.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar manna, telah memberikan kenikmatan, anugerah 'alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Apa itu? Idz ba'atsa, ingatlah ketika Allah mengutus fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, yang sebangsa, setanah air, sedarah dengan mereka. Kerjaannya apa? Yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad itu membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan Muhammad itu mensucikan jiwa mereka. Bayangkan 23 tahun itu waktu yang sangat sebentar, ya. Sangat sebentar, ya. Perjuangan dalam kondisi beribu-ribu tahun itu dalam kondisi mereka jahiliyah. Sampai-sampai dikatakan, ya, kenangan mereka disebutkan oleh seorang mu'arrikh ahli sejarah, ya. Itu disebutkan bahwa 120 tahun lebih, ya, terjadi peperangan, tidak peperangan mulut saja, tapi sampai kepada fisik antara Aus dan Khazraj. Kana Aus wal Khazraj akhwaini li abawaini. Padahal Aus dan Khazraj ini adalah dua kaum, ya, yang mereka mendominasi di tanah Arab, mendominasi. Mereka ini dari dua saudara yang bertemu, maksudnya dari nenek moyang yang sama, ya. Kemudian terjadilah mereka ini perpecahan, dari perdebatan ringan sampai kemudian perdebatan dari lisan ke lisan mereka, ya, sampai pada fisik, ya. Berapa lamanya? Hatta yakuna mi'ata wa isrina ama, sampai 120 tahun. Dan banyak di antara dua belah pihak mereka yang mati. Itu sudah biasa di sana, ya, di tanah Arab sudah biasa. Kemudian faba'atsallahu rasula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berlangsung 120 tahun lebih, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Kemudian fa'alafa baina qulubihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Nabi Muhammad mempersatukan mereka dalam satu bendera yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu mempersatukan, ya, egois mereka, ras dan kesukuan mereka. Makanya dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang namanya persaudaraan karena ras dan kesukuan, ya. Sehingga hadis yang sering mungkin kita dengar, hubbul waton minal iman, itu hadisnya maudhu, ya. Cinta tanah air itu bagian dari iman, ya. Karena keimanan itu tidak diikat dengan kebangsaan, tanah air, teritorial, tidak. Tapi diikat karena iman, karena la ilaha illallah. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya persaudaraan itu diikat karena iman. Mananya orang-orang mukmin dipersaudarakan karena imannya, bukan karena yang lain, ya. Makanya tidak ada istilah urusan mereka yang ada di Palestina karena tidak sebangsa dengan kita, tidak, ya. Namanya al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu satu tubuh, ya. Kalau ada yang sakit di salah satu tubuhnya, maka tubuh yang lain juga merasakannya. Karena yang mengikat mereka adalah keimanan, ya, keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Nah, makanya ketika Nabiullah Nuh, ya, sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Nuh, fasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dzalamu innahum lamughraqun." Wahai Nuh, buatkanlah bahtera yang bagus dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dibikinlah bahtera itu. Tapi wala tukhatibni fil ladina dzalamu innahum lamughraqun. Kamu jangan pernah bercerita kepada siapapun, sungguh kaummu yang para pembangkang yang kufur itu akan ditenggelamkan.
Kemudian ada dalam tafsir itu sambil ngecek Nabi Nuh, masa di daratan katanya bisa bikin bahtera, nggak ada air. Diam saja Nabi Nuh. Ya. Kemudian setelah selesai, Nabi Nuh teringat kalau di sana ada anaknya. Siapa anaknya? Kan'an. Ya. Kan'an itu sudah dikasih tahu, ya, irkam mana anakku, ayo kamu masuklah ke bahtera ini, karena ini akan terjadi banjir ya, akan terjadi banjir besar. Kemudian anaknya mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Pak, aku akan pergi ke puncak gunung itu yang akan melindungiku dari air bah ini, dari banjir ini. Kemudian setelah itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna bni min ahli, ya Allah, Kan'an itu adalah dari darah dagingku, dia anakku ya Allah. Nah, ini persepsi Nabi Nuh itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, biarkan saja, ya, meskipun itu anakmu, tapi innahu amalun ghairu salih, tapi pekerjaannya, keyakinannya itu kufur, tidak soleh. Maka Allah tidak akan menyelamatkan, ya, karena ras dan kesukuan, karena nasab tidak, ya, tapi karena persoalan iman. Kamu beriman, seorang rasul, anakmu kafir, si Kan'an, tetap yang kafir itu akan terkena imbasnya karena kekufurannya. Mereka akan terbawa oleh banjir, ya. Makanya ikatan persaudaraan itu tidak diikat karena nasab, tidak, ras, kesukuan, kebangsaan, tidak, tapi karena iman. Meskipun bahasanya berbeda, kulitnya berbeda, ya, dan mereka tidak kenal dengan kita, tapi ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad SAW, agamanya agama Islam, dia saudara kita dengan sekian kelebihan dan kekurangan, harus kita bela. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan bayyinah. Makanya pada ayat yang keempat dilihat, ketiga dulu, fiha kutubun qayyimah, ya. Di dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang utuh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, baik secara langsung ataupun lewat mimpi ataupun lewat malaikat Jibril, kutubun qayyimah, ya, itu ada catatan yang lurus, ya, karena benar isinya, tidak ada keraguan, ya. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Pada surat Al-Baqarah ayat yang kedua setelah Alif Lam Mim. Itulah Alkitab. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mukmin. Itu yang disebut dengan qayyimah, benar, lurus. Dan ini tidak boleh ragu. Setelah datang Nabi Muhammad dengan membawa bukti yang nyata Al-Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, maka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak berpecah illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu setelah datang Nabi Muhammad baru mereka itu terpecah. Ada yang tetap di atas ajarannya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, ada sebagiannya yang menyatakan, kemudian mereka menyatakan dua kalimat syahadat dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah rahimakumullah, setelah ikut dengan Nabi Muhammad SAW, kalau di Madinah itu terkenal ada Bani Nadir, ya, ada Bani Qainuqa, ya. Itu dari kalangan orang-orang Yahudi. Banyak di kalangan Yahudi juga putra daerah, ya, orang-orang pinternya, kemudian mereka dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula setelah Nabi Muhammad wafat, ada juga di antara mereka yang kemudian dari kalangan tabi'in, ya, ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sebelumnya membaca kitab-kitab mereka dengan jujur, gitu, ya. Kemudian membaca Taurat, Zabur, atau dengan istilah lain Namus, ya, dibaca oleh mereka. Ternyata disebutkan nama Ahmad, nama Muhammad SAW. Cuma ketika sudah datang di tengah-tengah mereka, pertanyaannya kenapa mereka tidak mau mengikutinya, ya. Karena tadi ego, ya. Bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan Quraisy, bukan dari kalangan jalur Yahudi, gitu.
Itu yang paling ego yang paling besar. Inilah mereka terpecah mimba di maja'athumul bayyinah. Kita teruskan perkataan dari seorang mu'arrikh tadi bahwa 120 tahun ya mereka berpecah Aus dan Khazraj. Ya, tadi ada yang kelewat. Kemudian Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, mempersatukan mereka dengan satu kata, satu kalimat, satu bendera la ilaha illallah. Ya. Meskipun bahasa berbeda, dari daerah yang berbeda, kulit berbeda dan sebagainya, tapi disatukan dengan kalimat itu. Nah, kenangan seorang sahabat, ya, kenangan seorang sahabat ketika mengingat sebuah ayat yaitu di dalam surat Ali Imran. Mari kita buka dulu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah semuanya. Tali Allah di sini adalah al-bayyinah. Bukti nyata yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wala tafarraqu, dan Allah berpesan, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi alaikum, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Nah, Aus dan Khazraj ini ya, itu 120 tahun mereka berpecah belah, ya, saling bermusuhan. Bukan hanya lisan saja tadi, tapi sampai pada fisik dan turun-temurun terus. Ya. Kemudian fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati mereka. Fa'asbahtum binikmatihi, fa'asbahtum, maka jadilah kalian, kata Allah, binikmatihi, dengan perantaraan nikmatnya, yaitu dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, ikhwana, menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar, dan kalian dulu sebelum kehadiran Nabi Muhammad, ala syafa hufrati minan nar, itu berada di tepi jurang neraka jahanam. Itu yang disebut ala syafa hufrati minan nar. Karena apa? Mereka berpecah belah, ya. Mereka ini mengagung-agungkan, merasa agul gitu ya, merasa hebat karena fanatisme golongan sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka punya bendera dengan ras dan kesukuan mereka masing-masing, dengan bangsa-bangsanya, dengan suku-sukunya, ya, merasa bangga. Itu ala safahu frati minan nar, bahasanya Al-Qur'an, berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka itu, dari fanatisme golongan itu. Itu kalau dalam tafsir At-Tabari ya disebutkan fanatisme golongan. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Salah seorang sahabat dalam riwayat Imam Muslim ada namanya Jabir bin Abdullah. Beliau mengingat kenangan itu, ya, kenangan ketika masa-masa dulu dihadirkan oleh Allah Nabi Muhammad, kemudian dipersatukan, ya, atas satu kalimat la ilaha illallah. Tapi kan Aus dan Khazraj itu, ya, sebagaimana juga sahabat ada Ansor dan Muhajirin. Ya, kalau Ansor orang mana? Madinah, ya. Kalau Muhajirin Makkah, ya. Kan pada hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang Arab itu sangat kental, sangat kuat dalam memegang apa? Ras dan kesukuannya. Meskipun mereka sudah menggenggam Islam, tapi file masa lalunya kadang hadir, ya. Kadang hadir, ya. Pernah terpancing, kata Jabir bin Abdullah di sini dalam riwayat Imam Muslim, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam guzatan. Fakasa'ahu rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Faqala al-ansariyu ya li ansarin. Faqala al-muhajiruna ya lil muhajirin.
Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wal jahiliyah. Qala kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Qala da'uha fa innaha muntinatun. Jadi ada pemantiknya, kemudian file masa lalunya, masa jahiliyahnya ketika mereka suka ribut gitu. Padahal sudah masuk Islam, sudah bersama Rasulullah, tapi terpancing ingat dengan masa lalunya. Kata Jabir bin Abdullah, pernah kami dalam sebuah peperangan yang di situ bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu namanya lagi perang kan, dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang perang itu jarak jauh kan, ya pakai Stinger, pakai M16 dan sebagainya. Kalau dulu itu kolosal, ya, dan sesuai dengan MOU-nya. Meskipun banyakan gitu ya, perangnya hadap-hadapan gentle. Jadi nu teu bisaeun jeung nu ahli teh katingali pisan gitu nya. Sparring teh nyan sparring. Jadi nanti 1 lawan 10 gitu, 1 lawan 3 ya. Atau 1 lawan 1 ya. Pakai pedang atau tidak, itu sesuai dengan MOU-nya. Nah, ketika hendak perang, namanya juga berdesak-desakan, tiba-tiba ada orang Muhajirin dan Ansor, sama-sama ini para sahabat ya. Ada Muhajirin dorong orang Ansor nggak sengaja, ya, lagi perang kan begitu. Jatuhlah orang Ansor, kemudian ketika jatuh dia ada luka gitu ya. Akhirnya orang Ansor timbul ras dan kesukuannya, fanatisme golongannya. Kata orang Ansor, ya li Ansorin, sinilah Ansor jeung Ansor deui we cenah gitu. Nah, waqalal muhajirun, orang Muhajirin juga terpancing juga. Sudahlah Muhajirin dengan Muhajirin lagi. Nah, sebagaimana dulu Aus dan Khazraj dulu begitu ya. Akhirnya Rasulullah mendengar, sehingga Nabi bertanyanya penuh dengan tarbiyah. Ma balu dakwal jahiliyah, coba ya. Kata Nabi, kalimat jahiliyah apa yang kalian perebutkan itu gitu ya. Faqala, kemudian ada senior Muhajirin mengatakan, begini wahai Nabi, tadi nggak sengaja ada orang Muhajirin dorong Ansor, kemudian jatuh, akhirnya kami terpecah menjadi 2 golongan, orang Ansor dengan Ansor lagi, Muhajirin dengan Muhajirin lagi. Kemudian kata Nabi, da'uha fa innaha muntinatun, tinggalkanlah oleh kalian fanatisme golongan karena ras dan kebangsaan kesukuan itu. Karena sesungguhnya itu adalah muntinatun. Muntinatun ini bahasa Arab, artinya adalah kalau maaf ya, kalau lagi minum makanan ya, kalau ada yang minum ya, itu seperti nanah yang sudah lama menganga, kemudian disuap, you understand, disuap ya, pakai penitih. Nah, kemudian keluar aroma, gimana aromanya? Nah, begitulah ya. Kata beliau, tinggalkanlah fanatisme golongan itu karena berbau nanah yang sudah busuk. Ya. Akhirnya setelah itu karena mereka ada iman, kemudian dipersatukan dengan la ilaha illallah, kemudian mereka saling meminta maaf. Ya. Nah, masa-masa jahiliyah itu dikenang oleh sahabat Jabir bin Abdullah, menunjukkan begitu kentalnya mereka, dan wajar kalau filenya ingat pada file masa lalu itu wajar. Beratus-ratus tahun mereka membanggakan bangsa dan rasnya dan kesukuannya. Hadir Nabi Muhammad, disitulah Allah katakan di situ, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, suruh memegang erat Al-Qur'an ya, bayyinah tadi ya, bukti nyata. Kemudian ternyata id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kehadiran Nabi Muhammad dipersatukan hatinya mereka dengan bayyinah, dengan bukti nyata, yaitu Al-Qur'an, la ilaha illallah. Jadilah mereka yang tadinya membanggakan suku, ras, nasab ya, kemudian mereka banggakan keislamannya. Jamaah rahimakumullah, kalau di kalangan tabi'in, mayoritas ya yang masuk dan mengikuti ajaran Islam yang dulunya ahlul kitab itu mereka dari pembesar-pembesar kaum, ya bukan orang biasa gitu ya, bukan orang biasa. Sebagaimana juga hari ini sama begitu ya. Banyak yang sadar itu di kalangan ahli ilmunya, para tokoh Nasrani, tokoh Yahudi, kemudian pada ikut, kemudian menyatakan keislamannya. Jamaah rahimakumullah, kalau dari kalangan tabi'in itu ada namanya Sa'id bin Musayyib. Itu dulu Nasrani ya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in.
Kita lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebentar, jam berapa ini? Saya belum lihat jam. Jam setengah 10. Satu ayat lagi dan keterangan panjangnya nanti yang akan datang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dengan kehadiran Nabi Muhammad, kemudian mempersatukan mereka dalam kalimat la ilaha illallah, karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah perintahkan mereka kecuali hanya beribadah kepada Allah saja, murni, tidak boleh ada Tuhan yang lain. Ya, itu disebut mukhlishina lahuddin, hunafa, ya, hunafa. Istilah hunafa kalau dalam hadis ada inni khalaqtu ibadiya hunafa. Hadis qudsi, inni khalaqtu ibadiya, sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Hunafa ini bentuk pluralnya, ya. Tapi kalau bentuk tunggalnya adalah hanifa. Ya. Hanifa. Hanifa ini lurus, ya. Hunafa'a ini benar-benar lurus. Karena ibadi kan jamak, maka sifat yang mensifatinya juga jamak. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafaan, yang mereka hamba-hambaku aku ciptakan dalam keadaan lurus, maksudnya di atas fitrah, ya, di atas fitrah. Karena hadis itu menjelaskan tentang ketika dalam keadaan lahir pertama kali berada di atas fitrah. Istilah agama yang lurus hanif, agama yang hunafa yang lurus, itu yang disebut dengan agama Islam atau agama fitrah. Fitrah juga artinya lurus, bersih, suci. Hanifan, lurus, bersih, suci. Jadi tidak memiliki tujuan yang lain kecuali beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Disebut yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, ini adalah prinsip yang paling mendasar sebagai identitas seorang muslim. Padahal amal soleh kan banyak, tapi disebutkan di sini mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Ini prinsip yang paling mendasar, ya. Jadi kita gampang pergi kemanapun lihat orang ini sholat apa tidak, ya. Kalau sholat, ya, dengan sekian kekurangan dan kelebihan yang ada, tetap dia saudara kita muslim, ya. Tandanya dengan sholat. Tapi pas dilihat 24 jam sholatnya kok 3 waktu. Nah itu berarti bukan saudara kita, ya. Karena dia orang Syiah. Atau mungkin bisa saja, nah sholat maghribnya sampai 6 rakaat, ya. Pas ditanya kenapa 6 rakaat, keur loba hutang. Nah, berarti memang ilmunya sampai di situ, ya. Kewajiban kita untuk meluruskan. Jadi tanda sampai Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu bainana, pembatas antara kita orang Islam, wa bainahum, dan kekafiran itu dibatasi dengan salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia bisa menjadi kafir. Begitu pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan la yunqadhanna ural islami urwatan kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha fawaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-shalah. Kata Nabi bahwa tali-tali Islam itu banyak sekali. Ada tali hukum tentang waris, tali hukum tentang keluar masuk WC ada hukumnya,
tali pernikahan, hukum pernikahan dan sebagainya, banyak sekali. Tali-tali Islam ini banyak. Nah, ketika tali Islam putus satu, maka akan bergelantungan umat Islam ini kepada tali yang masih utuh. Lepas lagi, pegang lagi tali yang masih utuh. Begitu ya. Kemudian kata beliau, fa'awwaluha naqdan al-hukmu. Tali Islam yang pertama kali akan putus adalah tali pemerintahan. Sudah banyak negara-negara yang tidak berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu. Ya, itu pertama kali putus. Ya, seperti bumi Syam dulu kan dalam peta Rasul Syam. Dan di situ yang berlaku adalah sistem Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah. Kemudian setelah perang salib dipecah-pecah jadi 4 negara kan sekarang, ya. Sehingga kekuatannya menjadi lemah. Ada Libanon, Jordania, kemudian Palestina dan Suriah. Dulunya satu kekuatan, Syam. Nah, wa akhiruha as-shalah. Sedangkan tali Islam yang akan putus terakhir adalah tali salat. Ya. Sehingga kalau salat sudah ditinggalkan, ya wassalam, sudah. Ya. Identitas keislamannya itu hanya dalam KTP saja. Tapi dalam mizan Allah Subhanahu wa taala, timbangannya, dia sudah tidak termasuk dari Islam lagi. Makanya identitas selalu disebutkan dalam seluruh ayat, ya. Di beberapa tempat kalimat aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Selalu, padahal amal soleh yang lain kan banyak. Nah, ini prinsip yang paling mendasar adalah persoalan mendirikan sholat. Nah, kenapa disebutkan wa yu'tuz zakah? Ya, mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang selalu saja mengiringi. Ya, satu, kata Ibnu Abbas, kalimat yang kedua ini adalah menjadi pengikat untuk kalimat yang pertama. Satu dalam surat Al-Baqarah, termasuk dalam surat ini, surat Al-Bayyinah. Kalimat yuqimunas sholah atau yuqimus sholata atau yuqimunas sholata bisa. Wa yu'tuz zakah. Ini kalimat kedua, ini kalimat pertama. Nah, kalimat kedua ini sebagai qarinah, pengikat dari kalimat yang pertama. Artinya, sehebat apapun seseorang dia sholat, tapi kemudian setelah harta yang dia usahakannya dalam bisnisnya sudah sampai pada nisab, dia tidak mengeluarkan zakat, ditahan pahala sholatnya. Gitu. Makanya selalu saja dalam ayat mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, selalu beriringan. Karena ini pengikat. Ya. Maka perhatikan dalam soal sudah sampai pada nisab ataupun tidak. Persoalan zakat penting. Yang kedua, dalam ayat selalu beriringan. Apa itu? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu selalu beriringan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 159 kalau tidak salah ya. Coba dilihat. bukan 159, 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Kalau ada orang hanya mengimani Al-Quran saja tanpa mengimani hadis, ditolak itu, kufur. Ya. Karena kalau mengimani Al-Quran, taat kepada Allah, harus juga taat kepada Rasul. Sedangkan taat kepada Rasul mengimani hadis, sunnah. Ya. Jadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini pengikat. Ya. Kalau dia sudah taat kepada Allah, sudah pasti harus taat kepada Rasulnya. Orang yang hanya taat kepada Allah, kemudian satu hadis saja, atau menyatakan Muhammad itu seorang Rasul, tapi kami tidak meyakini atas kerasulan Muhammad, ya sama saja. Dengan mengatakan, saya yakin surga itu ada, tapi tidak meyakini adanya kenikmatan dalam surga. Sama saja tidak meyakini adanya surga, kayak begitu. Ya, ini orang dicoret imannya. Nah, dalam Al-Quran selalu begini. Yang ketiga, apa itu? Ya, dilihat dalam banyak ayat, diantaranya surat
Luqman. Surat Luqman surat keberapa? 31. Ayat yang ke-13-nya dan 14-nya. Ya. Di situ ada kalimat anishkurli wali walidayya. Ya. Wali walidaika. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Artinya ibadahlah kepadaku. Anishkurli, beribadahlah kepadaku, kepada Allah. Baru setelah itu wali walidayya. Wali walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukur pula lah kepada kedua orang tua kamu. Termasuk juga nanti pada surat yang 17 ayat yang ke-23. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain. Selalu saja suruh beribadah kepada Allah, kemudian suruh berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya ada orang rajin sholat, zakat, ya, ibadah, haji, umroh, tapi buruk akhlaknya kepada orang tuanya. Nggak diterima itu ibadahnya di sisi Allah. Ya. Makanya harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Ya, seorang ibu. Jadi ingat kisah, kemarin baru baca sepekan kemarin. Ada seorang anak laki-laki dari seberang nikah dengan orang Jawa di sini. Ibunya sudah lama nggak datang kan. Kemudian prasangka ibunya, wah anak ini sudah sukses, punya usaha gitu ya, rumahnya besar dan sebagainya. Gitu. Pokoknya mah beunghar, dan itu secara umum seorang ibu kan begitu. Hayang ningali budak teh bunga kan gitu ya. Biasa itu seorang ibu gitu. Bakar terorbati ketika melihat anaknya bunga, beunghar. Datanglah, cenah ibu mau ke situ. Ya, dikasih tahu, waduh cenah. Ibu rek ka dieu cenah. Padahal dia masih ngontrak. Kemudian dia tukang ojek. Ya. Ibunya nggak tahu kalau anaknya ngontrak tukang ojek. Pas datang ibunya, dia tempatkan di tempat yang lux. Padahal ngontrak itu. Ya. Rumah yang bagus. Terus ibunya pingin sate, pingin belikan baju dan sebagainya. Dia ngutang heula ka tetangga. Pokoknya jangan sampai ibunya tahu kalau anaknya ripuh. Ya. Kemudian sampai 1 pekan di rumahnya. Dijamu sesuai dengan keinginannya. Belikan katanya kasur yang bagus. Hari itu juga dia belikan kasur yang bagus. Pokoknya apapun yang keinginannya dipenuhi oleh anaknya. Nah, kemudian setelah hari terakhir mau pulang, belikan tiket katanya, tiket pesawat. Pokoknya sengaja ibunya belikan tiket bisnya, tiket pesawatnya. Yang lux pokoknya. Sudah. Pas hari H pulang, ya. Kemudian apa? Dia bilang kepada ibunya, "Bu, saya alhamdulillah," katanya. "Ibu lihat sendiri keinginan ibu terpenuhi semuanya. Pokoknya saya beunghar," gitulah kesimpulannya. Kata ibunya, "Hei anak pembohong, nih uang buat kamu." Pas dibuka, pas 10 juta uangnya. Dari ibunya. Namanya ibu mah ya lautan hampura kan gitu. Jadi dari saya hari pertama di sini sampai terakhir saya tahu, cuma saya menyembunyikan saja. Kalau kamu nih orang yang butuh bantuan orang tua kan. Masya Allah ya. Makanya wajar kalau seorang ibu itu tidak boleh mengatakan saja, tidak boleh ya. Apalagi sampai menggoreskan hati. Cuma ibunya senang kalau anaknya begitu besar perhatiannya kepada ibunya. Pas terakhir, anak pembohong ini buat kamu katanya. Dari sejak awal sampai akhir ibu di sini, ibu tahu kalau kamu ngontrak gitu. Terus nginjam duit ka sasata, cenah bayar ta 10 juta. Masya Allah. Tapi ada juga kisah yang lain, tapi tidak saya ceritakan di sini, nanti nggak bisa tidur ya. Nah, nggak bisa tidur, nanti aja setelah selesai acara. Karena pernah terjadi di gereja sampai meninggal ya. Tapi kisah yang kedua ini tidak di gereja. Seorang suami yang begitu cinta kepada istrinya. Kemudian surprise ya. Nah, kita lanjutkan setelah selesai. Sampai sini saja ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan datang insya Allah masih menjelaskan ayat yang kelima ya.